Mari kita belajar bersama-sama mengenai bagaimana kehidupan Kristen kita, persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana kasih dinyatakan di dalam hal yang konkret, bukan sekedar sesuatu yang abstrak. Hari ini semakin lama saya melihat di dalam artikel, di dalam diskusi, dalam banyak buku-buku, kasih menjadi sesuatu yang tidak jelas tempatnya. Kasih menjadi sesuatu yang semakin abstrak. Kasih menjadi sesuatu yang hanya bersifat romantis, tapi tidak ada kekuatan untuk melewati berbagai tantangan kenyataan dalam hidup ini. Kita mohon sekali lagi kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Saya undang kita bersama-sama membaca dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai dengan 37. Kita membaca sekali lagi bersama-sama Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai dengan 37. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama, 32 sampai dengan 37. 1, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah menjadi percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, penuhi kami dengan firman-Mu oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh membayangkan, mengecap bagaimana pekerjaan Roh-Mu yang kudus memulihkan hidup kami pribadi demi pribadi, dan memulihkan persekutuan kami seorang dengan yang lain di tengah-tengah dunia dan gelombang dunia yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah kebencian, ketegangan demi ketegangan dan ketidakpastian, terus tidak pernah lepas dari dunia yang berdosa ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus dicurahkan di tengah-tengah kami, sehingga kami sekali lagi boleh mengecap sebagaimana seharusnya gereja-gereja-Mu hidup di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini sekali lagi kita melihat rangkaian yang luar biasa dari sepanjang khotbah kita selama 3 kali pada poin ketiga pada hari ini, yaitu dikatakan all things in common, semua menjadi kepunyaan mereka bersama. Lalu mereka bagaimana satu kepada yang lain saling melengkapi. Sehingga ada satu pertanyaan saudara, bagaimana manusia sebetulnya bisa bertemu satu dengan yang lain? Bagaimana sebetulnya manusia seorang dengan yang lain bisa gather together, bisa bertemu, bisa berkumpul? Saudara, pada waktu kita membahas tema ini dalam Kisah Rasul 4, 1-2 hari ini kita mendengar kembali ada serangan tembakan yang dahsyat di Copenhagen. Belum lagi peristiwa yang terjadi di Paris beberapa waktu yang lalu. Belum terjadi peristiwa di Chapel Hill dengan seorang datang menembak langsung 3 orang di apartemen mereka. Ada apa di dalam hidup kita? Mengapa manusia menjadi semakin sukar berkumpul satu dengan yang lain? Demikian pula kita mendengar, saya juga mendengar dan mendoakan juga bagaimana Alan dan Larry mobilnya dicuri di Scarborough. Kenapa orang sukar bertemu satu dengan yang lain? Kenapa orang tidak bisa saling menjaga satu sama lain? Ada apa di dalam masyarakat kita? Gather together. Saudara, jangan heran ke depannya hidup kita akan semakin menegangkan seperti itu. Eropa sekarang mulai sadar, tidak senyaman dulu. Eropa semakin sadar
Mereka tidak bisa mengagung-agungkan nyaman, safe, dan sebagainya selama ini. Negara-negara Skandinavia yang dianggap negara-negara yang paling aman, paling nyaman, sekarang justru mengalami banyak ketegangan. Kenapa manusia semakin sukar bertemu satu dengan yang lain? Kenapa manusia semakin sukar untuk bertemu, saudara? Kalau kita menelusuri, saudara, menelusuri ide yang ideal dari seluruh pemikiran manusia di sepanjang pemikiran filsafat manusia mengenai bagaimana manusia bisa bertemu seorang yang lain, bagaimana manusia bisa berkumpul seorang dengan yang lain, maka kita bertemu dengan gambaran seperti ini, saudara. Menurut Greco-Roman ideal, menurut gabungan antara Roma dengan Greka di dalam masyarakat pada abad awal-awal gereja mula-mula, maka mereka meneruskan pemikiran dari Aristotle. Aristotle berpendapat manusia bisa bertemu, berkumpul seorang dengan yang lain, menjadi teman, menjadi sahabat, kalau mereka mempunyai something in common. Friends have everything in common. Kalau ada sesuatu yang common, kita bisa bertemu seorang dengan yang lain. Itu kuncinya menurut Aristotle, dan ide seperti ini dikembangkan di dalam pemikiran Greka dan pemikiran Roman di dalam Hellenistik, gabungan antara Yunani dengan Roma menjadi Hellenistik, sehingga mereka coba berusaha mencari yang common. Kalau tidak ada yang common, tidak mungkin manusia bertemu, sehingga mereka berusaha bagaimana membangun ada sesuatu yang bisa bersama-sama. Jikalau setiap manusia mencari sesuatu yang berbeda, saudara cari apa yang berbeda, tidak mungkin kita bertemu. Tidak mungkin kita bertemu. Tidak mungkin kita berkumpul. Pada waktu kita mau berkumpul, kita harus mencari yang common itu. Ada yang sama itu. Itu merupakan ide yang boleh kita katakan agung di dalam pemikiran manusia. Sehingga di dalam pemikiran Aristotle, mereka berusaha menemukan itu. Maka Plato, kita melihat guru dari Aristotle, membuat buku Republik, buku yang luar biasa besar pengaruhnya ke dalam sistem ketatanegaraan dunia barat. Dia berusaha menemukan yang common, bagaimana manusia bisa menjadi citizen, bagaimana manusia bisa berkumpul di dalam satu kota, karena kata citizen berasal juga dikaitkan dengan kata polis, yaitu city. Bagaimana manusia bisa berkumpul bersama dalam satu kota, harus ada yang common. Harus ada yang common. Jikalau kita selalu mencari perbedaan, kita selalu melihat perbedaan, maka yang timbul hanya iri hati, yang timbul hanya kritikan, yang timbul hanya perpecahan, dan tidak mungkin manusia bertemu. Itu sebabnya saudara kita melihat pikiran Aristotle ini mencoba membangun sesuatu yang bersama. Tetapi bagaimanapun mencari sesuatu yang bersama di dalam ide Aristotle yang dikembangkan di dalam masyarakat Yunani dan Roma, kita melihat tetap aja ada perpisahan antara mereka yang tinggal di village sama mereka tinggal di city. Karena bagaimanapun culture yang berbeda, akhirnya ya sudah mereka terima, harus ada pemisahan itu. Yang sehingga yang di village mereka hidup berdasarkan yang common ada di village, sedangkan yang di city mereka cari hal yang common di city sehingga mereka bisa hidup bersama. Dan coba dikembangkan saudara dari hal ini, yaitu bahwa ada semacam equality, bahwa manusia itu sesuatu yang equal, egalitarian saudara, di dalam konsep yang dibangun di dalam peradaban barat mulai dari Greek dan Roman, yaitu manusia harus ada yang samanya, ada sesuatu yang sama, lalu setiap orang mempunyai akses yang sama di situ. Tetapi bagaimanapun juga, karena perbedaan antara village dengan city berbeda, mau tidak mau mereka tetap harus berpisah. Tidak bisa mereka bertemu, sehingga akibatnya kita melihat yang di desa-desa, di rural mereka bisa hidup bersama, yang di city hidup bersama. Tapi kalau kedua ini bertemu, sukar saudara. Maka kalau saudara membaca Injil Lukas, dalam Injil Lukas kita melihat Tuhan Yesus melayani di antara village, di rural, di Galatia, dia keliling Yudea, dan akhirnya dia masuk kota Yerusalem. Saudara, sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks pikiran dari Aristotle, itu impossible. Kalau Yesus mau sukses, ya dia hanya fokus. Kalau dia mau melayani village, melayani semua village di daerah Galatia, Yudea, Samaria, tapi jangan ke Yerusalem. Kalau mau melayani di Yerusalem, tak bisa balik lagi ke daerah village, karena dua hal yang berbeda. Sehingga
waktu Lukas menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus melayani di antara desa-desa dan sebagainya, tapi juga masuk kota Yerusalem, itu mengejutkan saudara sebetulnya. Mengejutkan di dalam konsep Greco-Roman ideal. Karena mereka melihat waktu Yesus mulai berkembang pelayanan di Yudea, di Galatia, mereka hanya berpikir, oh, it's okay, tidak terlalu masalah. Ini hanya pemimpin orang kampung, ini pemimpin orang desa. Tapi mereka terkejut ketika Yesus kemudian menuju Yerusalem, masuk kota Yerusalem. Nah, ini sesuatu yang mengejutkan sebetulnya. Itu sebabnya kita melihat saudara, mereka sukar menerima gerakan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan mereka tidak menduga hal itu terjadi. Karena bagi mereka tidak mungkin kamu bisa hidup di antara dua hal ini, karena masing-masing ada incumbent-nya. Kalau dua hal ini mau bertemu tapi tidak ada incumbent, tidak mungkin manusia menjadi gather together. Kalau kita melihat saudara, kenapa ada pertentangan satu dengan yang lain? Karena semakin lama kelamaan kita menjadi semakin sukar menemukan incumbent itu. Di dalam dunia modern saudara, dalam dunia modern ada pemisahan yang jelas antara orang yang rasional dengan orang yang memakai intuisi yang kurang rasional. Maka dua orang ini langsung bergeser pemisahan. Dan bagaimana orang yang intuitif, yang irasional bisa masuk ke dalam masyarakat yang rasional? Melalui sekolah. Jadi sekolah itu sebetulnya semacam jembatan antara hidup orang yang kurang rasional, yang intuitif, dengan orang yang hidup dalam dunia rasional. Masuk ke sekolah, menjadi jembatan. Sehingga kemudian dia bisa masuk ke dalam wilayah yang satu. Maka yang di sini berkumpul sendiri, yang di sini berkumpul sendiri, that's all, sudah jelas. Pakai jembatannya adalah sekolah. Sebabnya kita sering mendengar, wah, orang ini tidak pernah makan bangku sekolahan gitu. Ya, artinya orang ini tidak bisa menjadi orang rasional, tidak bisa masuk ke dalam komunitas yang rasional. Ya, dia harus balik ke dalam bagian itu. Sehingga kita melihat saudara, dalam dunia modern pemisahnya jelas. Kalau yang intuitif di daerah sana, sedangkan di dalam dunia publik adalah dunia yang rasional. Semua harus pakai rasional, semua harus pakai logis, baru kau bisa masuk ke wilayah ini melalui sekolah. Tapi dalam dunia modern, postmodern saudara, dunia postmodern tidak diperlukan lagi seperti itu. Kalau kita melihat tiba-tiba ada orang bisa masuk rasional sekali, dia sangat dingin sekali, ya, sampai ke kantor jurnalis itu, kemudian dia bisa panggil nama-nama orang, lalu setelah itu dia tembak di sesuatu. Seakan-akan di satu pihak very rasional tindakannya, tapi satu pihak yang dia kerjakan motivasi alasannya sukar diterima dengan rasional. Welcome to the postmodern world. Di dalam dunia postmodern sekarang seakan-akan menjadi campur aduk ini, dan ini menjadi tidak mudah menjadi campur aduk. Seakan-akan di dunia rasional, city yang kita anggap rasional, semua harus rasional, semua harus bertindak rasional. Kalau itu tidak rasional, malu diketawain orang, sehingga kau harus menyesuaikan diri menjadi rasional. Tiba-tiba bisa bertindak irasional di dalam kota. Secara teori daripada Aristotle mengalami kegoncangan yang dahsyat. Kalau seperti ini teorinya saudara, dan kita tidak menemukan incumbent lagi, masing-masing ada story-nya, masing-masing ada motivasinya, masing-masing boleh bertingkah laku apa yang dia mau. Lalu bagaimana kita bisa hidup bersama di dalam dunia semacam ini? Tantangan kita ke depan menjadi tidak mudah saudara. Dengan teori daripada Aristotle. Teori daripada Aristotle mengalami dipertanyakan kembali. Satu pihak sangat rasional, sangat logis apa yang dikatakan oleh Aristotle. Tapi kalau manusia tidak lagi mempunyai incumbent, tidak lagi mempunyai sesuatu yang bersama, lalu bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia semacam ini? Nah, ini menjadi satu tantangan pertanyaan yang besar. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya membaca kembali cara hidup jemaat mula-mula pada ayat 32, saya baca kembali dan kita dikejutkan dengan suatu fakta yang berbeda. Fakta yang berbeda. Di dalam ayat 32 dikatakan, all the believer were one in heart and one in soul. Luar biasa. Ini kunci yang luar biasa. Di dalam kehidupan orang percaya, saudara, kita melihat kunci utamanya bukan soal incumbent-nya, tetapi kunci pertamanya adalah one heart and one soul. Wow, ini yang
tidak sukar kita bayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Kalau di dalam common sense yang kita pikirkan, teori Aristotle jauh lebih common sense. Bahwa memang manusia bisa bertemu kalau ada kepentingan bersama. Manusia bisa bertemu kalau ada something yang ada samanya bersama-sama di situ. Nah, kalau tidak ada bersamanya, bubar memang pasti. Bubar, tidak mungkin tidak. Tapi jemaat mula-mula di dalam kota Yerusalem berkumpul bukan karena ada kepentingan bersama, bukan karena ada keperluan bersama. Dasarnya adalah one heart and one soul. Wow, bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Apa artinya di dalam hal ini? Pada waktu mereka mempunyai one heart and one soul, baru mereka bertindak. Baru mereka bertindak bahwa kepunyaanku, mine menjadi ours, yours menjadi ours. Bukan mine menjadi yours, yours menjadi mine. No, mine menjadi ours, menjadi bersama. Yang kamu punya menjadi bersama. Lalu mereka menjual milik mereka, lalu serahkan untuk kebaikan bersama. Baru terjadi all things in common. Tapi mulainya dari one heart and one soul. Wow, bagaimana ini bisa terjadi di dalam konteks kita pada zaman ini, saudara? Jikalau teori daripada Aristotle lama-kelamaan, saudara perhatikan dalam dunia postmodern, kita akan dikejutkan bahwa teori Aristotle yang very common sense, masuk di akal, akan semakin mengalami kejutan dalam hidup kita. Semakin sukar kita akan bertemu yang in common, akan semakin sukar. Orang sekarang berani mulai berbeda. Orang berani mulai berbeda demi berbeda itu sendiri, saudara. Orang berani bertingkah laku sesuatu yang tidak lumrah, yang tidak biasa. Orang akan lebih berani bertindak hal-hal yang tidak lumrah. 2 hari yang lalu, saudara, di Hamilton News, menarik sekali, ada 3 orang gadis, 2 orang white, 1 orang black. Dia masuk ke taksi, kemudian tiba-tiba gadis-gadis itu keluarkan pisau, menodong si supir taksi, orang Pakistan yang badannya sebetulnya lebih besar, tapi karena pisau itu sudah di leher dia langsung minta cash, kemudian minta kunci daripada itu. Lalu kamera daripada taksi memfilmkan semua peristiwa, tapi mereka cuma pakai tutupan itu. Bukan gadis-gadis yang jelek, saudara, bukan yang semacam liar. Saudara, jelaskan dalam video itu. Mereka orang-orang yang kalau mereka berjalan, mereka kuliah, tidak mungkin kita menyangka akan bersikap seperti itu. Lalu kemudian dia lempar supir taksi itu, dia ambil kuncinya, lalu mereka mau bawa kabur taksi Hamilton Cab itu. Tapi tidak bisa starter, nggak biasa bawa mobil taksi mereka. Akhirnya dia buang itu kunci, mereka bertiga lari. Saudara, ini tidak common, saudara, uncommon sekali. Bagaimana mungkin 3 gadis seperti itu? Kalau kita lihat yang mengerikan wajahnya seperti, sampai akhirnya supir taksi itu bilang, oh seperti ini. Almost every night di daerah Hamilton kita mengalami seperti ini. Yang begini, yang kalau sudah sampai lari tidak bayar, lebih sering dia. Dan saya, bagaimana mungkin kita kejar orang itu? Sangat bahaya sekali. Uncommon sekali terjadi. Sekarang banyak hal yang bisa mengejutkan kita. Oleh karena itu, saudara, ketika jemaat mula-mula berkumpul, mereka bukan berkumpul sekedar pertama-tama ada sesuatu yang bersama, ada sekedar kepentingan bersama, tapi karena Roh Kudus bekerja, mereka mempunyai one heart and one soul. Ini yang luar biasa. Ini fakta yang luar biasa diberikan oleh Alkitab. One heart and one soul. Saudara, saya coba teliti, adakan riset lagi mengenai apa arti one heart and one soul. Seperti apa? Lalu dalam kehidupan berjemaat, seperti apa itu terjadi di abad ke-21, saudara? Menarik sekali, saudara. Kalau saudara dengar kata heart, dalam bahasa Inggris itu artinya apa, saudara? Heart itu apa? Dalam bahasa Inggris. Jantung, kan? Jantung. Tapi kalau yang dimaksud ini satu jantung, wah, nggak mungkin satu jantung menampung 2 orang, 3 orang. Bisa mati semua kita, bukan? Saudara, lalu saya adakan sedikit penelitian. Waktu tahun lalu, saya mengadakan riset mengenai hubungan filsafat dengan sains, philosophy of science.
Saya bertemu dengan seorang ahli biologi yang bernama William Harvey. William Harvey adalah orang pertama yang menggunakan kata heart untuk jantung. Dia adalah orang pertama yang mempelajari fisioanatomi daripada darah, jalannya darah. William Harvey. Dia orang pertama yang memikirkan itu, fisiologi anatomi daripada darah. Sehingga dia memakai istilah, dari mana istilah heart itu dia dapat? Dari Bible. Di dalam Old Testament kata lab itu heart dari Bible. Kemudian dia membaca di dalam kitab Imamat, di situ dikatakan bahwa di dalam darah ada kehidupan. Itu sebabnya dia memakai kata lab diterjemahkan menjadi heart, tapi dia kaitkan dengan darah, seperti di dalam kitab Imamat. Maka heart di dalam bahasa Inggris juga artinya jantung. Sebetulnya awalnya kata heart itu konsepnya adalah konsep metafor, tidak dikaitkan dengan fisiologi daripada tubuh manusia. Tapi sejak William Harvey dikaitkan dengan fisiologi tubuh manusia itu pada jantung. Tapi sedikit banyak menolong kita mengerti apa artinya heart. Heart itu seperti jantung, kata William Harvey. Dia yang memompa air, memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Dan di dalam darah itu ada kehidupan. Dan dia menjadi getaran yang terus memompa, menyegarkan hidup manusia. Nah, sama dia paralelkan oleh William Harvey dengan kata life di dalam bahasa Ibrani, yaitu hati manusia yang menghidupkan, menggerakkan, menyegarkan, terus memberikan aliran darah seluruh kehidupan bagi kehidupan kita. Dia coba paralelkan itu, saudara. Sehingga ketika kita bilang one heart, one soul, juga mempunyai pengertian hati manusia adalah sesuatu yang menggerakkan. Hati manusia adalah tempat dia menjadi satu tempat kumpulan gabungan antara pikiran, perasaan, kemauan manusia, antara affection manusia, antara volitional manusia, kognitif, pikiran manusia menjadi satu. Kemudian hati itu dikaitkan dengan Alkitab sebagai yang menggerakkan, yang mensinkronkan, yang memadukan semuanya itu. Sehingga saudara di dalam Alkitab ada istilah broken heart. Broken heart, dalam konteks sekarang broken heart menjadi Valentine Day, betul tidak? Orang yang patah hati. Tapi broken heart di dalam perjanjian lama bukan dalam konteks patah hati seperti kita abad 21, tapi lebih ke arah bagaimana sinkronnya hidup manusia terpecah, bagaimana konsistensi manusia menjadi kacau, bagaimana satu dengan yang lain dalam diri manusia terjadi konflik. Itu artinya broken heart, saudara, di dalam konteks Alkitab. Maka waktu Daud berkata, hatiku hancur di hadapanmu, artinya betul-betul Tuhan antara apa yang aku inginkan, aku rasakan, apa yang aku pikirkan menjadi tidak nyambung, saudara. Dan itu menjadi satu yang sukar di dalam hidup manusia. Kalau dalam istilah psikologi sekarang mungkin dikaitkan dengan schizophrenic. Saya pernah memimpin satu camp remaja belasan tahun yang lalu di daerah Puncak. Salah satu pesertanya ternyata ada gangguan schizophrenic, tapi dia diajak ikut retreat. Akhirnya selain saya berkhotbah, ya sudah saya temenin melayani dia. Karena selama retreat itu nggak tahu dari mana siapa yang ngajak, tapi dia ada di situ, saya temani. Lalu saya tanya dia bisa, saya baru menyelami. Selama ini saya belajar counseling, saya belajar baru kali itu saya ketemu orang yang schizophrenic. Memang background dia sangat berat dalam hidup ini. Jadi dia bisa ketawa sambil menceritakan yang sedih, saudara. Wow, tidak gampang ini, saudara. Dia menceritakan sesuatu yang tidak mengenakan, tapi sambil senyum-senyum. Kemudian dia menunjuk sesuatu, wah, betul-betul tidak nyambung, saudara. Antara apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan menjadi tidak nyambung. Itu seperti broken heart di dalam perjanjian lama. Di mana hati manusia itu coba mensinkronkan segala sesuatu. Hati manusia coba memadukan segala sesuatu. Antara kemauan kita, perasaan kita, keinginan kita, pikiran kita. Bagaimana ini menjadi satu yang sinkron. Saudara, hati-hati dalam kita menjalani hidup ini. Kadang-kadang kita mengalami beban yang berat. Jangan sampai terjadi broken heart versi yang dikatakan perjanjian lama. Jadi akhirnya apa yang kita inginkan, yang kita rasakan, apa yang kita menjadi konflik sendiri. Saudara. Nah, saudara perhatikan satu hal yang menarik di sini. Nanti, bagaimana fellowship dari orang percaya itu one heart and one soul. Ini yang menarik di dalam kaitan dengan Alkitab. Saudara, kalau sudah perhatikan hati manusia itu berkaitan nanti dengan tubuh manusia. Tuhan Yesus berkata begini,
Bukan apa yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari hati manusia itu yang menajiskan. Jadi sebetulnya kita tidak tahu hati manusia, tidak tahu. Siapa yang tahu hati manusia? Tapi kita tahu hati manusia melalui gerak tubuhnya, gerak tubuhnya. Kita tidak tahu sebenarnya seluruh isi hati manusia. Kita sendiri pribadi juga kadang tidak jelas hati kita sendiri. Tapi sebetulnya dari gerak tubuh. Maka di dalam Alkitab kita melihat, khususnya Perjanjian Lama, kenapa ketika orang bertobat dia merobek pakaiannya? Itu menandakan apa, saudara? Kenapa misalnya ada orang bisa menangis? Kenapa orang meratap dan sebagainya? Kenapa orang mengalami seperti Daud berkata, aku berdiam diri dalam dosaku, tulang-tulangku menjadi begitu sakit. Ada pengaruh ke sana. Karena kita melihat apa yang ada di dalam hati keluar di dalam kaitan dengan tubuh manusia. Dengan tubuh manusia. Sehingga kita melihat kalau hati kita tidak sinkron, hati kita tidak terintegrasi, ini persoalannya. Maka di dalam Mazmur 107 Daud bilang, Daud adalah seorang yang luar biasa karena dia membimbing umatnya dengan dua hal yang luar biasa, yaitu integrated heart, hati yang utuh, dan skillfulness of hand. Saudara, saya harap kita ingat perkataan Daud. Kalau saudara ingin menjadi seorang scholar, saudara mau menjadi seorang profesional, bagaimana mempunyai integrated heart, tapi juga mempunyai skillfulness of hand. Banyak orang yang kadang-kadang rohani, tapi suruh cuci piring pecah semua, saudara. Piring. Ada orang yang pintar tangannya kerjaan apa-apa, tapi hatinya tidak integrated, banyak kerumitan. Sudah sambil kerjakan sesuatu sambil ngomel, kerjakan sesuatu sambil mencela kiri kanan. Tapi ada orang yang integrated heart, wah rohani begitu baik, tangannya tidak bisa berfungsi. No, Daud dikatakan seorang yang mempunyai paduan dua ini, integrated heart, skillfulness of hand. Ini suatu yang luar biasa, saudara, perpaduan antara hati dengan tubuh, antara hati dengan tubuh, Ada satu think tank yang dimana Brian Dykema yang pernah memberikan ceramah ketika kita di Seneca, pada terbitan bulan ini dia menerbitkan mengenai bahwa bekerja dengan tangan itu sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Saya tanya, kenapa you pilih tema ini? Dia bilang, banyak orang-orang Belanda yang Kristen, banyak orang yang Scot yang Kristen. Mereka kerja di farm, mereka kerja beres ini beres. Mereka tidak rasa dekat dengan Tuhan. Mereka rasa pekerjaan mereka itu dihina, pekerjaan mereka itu sesuatu yang something tidak bernilai. Maka mereka coba mau mendidik jemaat, tidak demikian. Karena Daud juga skillfulness of hand. Pada hari Kamis, Paul bersama dengan profesornya pergi ke daerah Winfleet, kalau tidak salah. Winfleet itu dekat Post Colborne, dekat Niagara. Karena air di Niagara Falls tercemar, maka dia pergi ke daerah Winfleet karena di situ banyak sekali peternakan ayam, peternakan sapi. Lalu dia tunjukin fotonya, saudara bayangkan itu tumpukan kotoran ayam kayak gunung. Jadi memang persoalannya bagaimana ini tidak mempengaruhi water. Jadi lalu kemudian saya waktu lihat foto itu sudah ngeri-ngeri, tapi lebih ngeri lagi dia pulang, saudara. Waktu Paul pulang, seluruh celananya itu oleh-oleh dari gunung itu, saudara. Jadi sudah kita bantuin cuci dia sampai melek. Wow, kalau tidak segera dibereskan seluruh rumah itu aromanya menjadi aroma Winfleet, saudara. Wah, memang tidak mudah. Orang-orang di sana tidak jauh dari kita, tidak jauh dari kota. Saudara jangan pikir Kanada seluruhnya seperti Toronto, saudara. Saudara pergi jauh sedikit keluar dari kota-kota, banyak orang yang masih sederhana sekali hidupnya, sangat sederhana hidupnya. Mobil cuma ada 2 di kota itu, pemilik mobil. Rumah yang bagus cuma 1, yang lain farm semuanya. Itu kotoran sapi, kotoran kuda, luar biasa. Jadi mereka rasa kerja seperti itu suatu yang hina, tidak ada sesuatu. Maka orang-orang Kristen mulai dididik, tidak demikian. Kalau you selama tidak ada suatu kebanggaan hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana bisa mengerjakan sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi berkat satu kepada yang lain? Maka hati dengan tangan tidak bisa dipisahkan, suatu yang berangkai di sini. Itu sebabnya, saudara.
Ketika Alkitab bilang one heart, maka ini gambarannya adalah bagaimana hidup menjadi terintegrasi, saudara. Hidup terintegrated. Ada ketulusan, ada keutuhan hati hidup kita. Sehingga kita bisa gampang bertemu. Bertemu karena hati kita masing-masing tidak licik. Bertemu karena masing-masing hati kita tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Seperti yang Daud bilang, Tuhan, ujilah hatiku, apakah jalanku serong atau tidak. Hati yang mempunyai hati yang lurus, itu menjadi dasar kita bisa bertemu seorang dengan yang lain. Hati yang tidak licik, hati yang tidak penuh dengan hipokrit, hati yang tidak berliku-liku di dalamnya. Gampang bisa bertemu, saudara. Saya berdoa kalian mendoakan teman hidup menemukan prinsip yang penting itu. Bukan sekedar 1-2 aspek bisa bertemu, tapi kalau hati bisa bertemu, luar biasa, saudara. Maka jemaat Tuhan bisa bertemu karena hati kita belajar terus terintegrated. Hati coba terintegrated. Maka ini menjadi dasar kita bertemu satu sama lain. Bertemu dengan satu sama lain. Itu sebabnya, saudara, menarik sekali kata one yang dipakai di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Ini mempunyai arti yang sangat menarik. Di dalam bahasa Greka ada kata isos, ada kata hais. Maka di dalam bahasa Greka kata one yang dipakai bisa ada kemungkinan dua ini. Isos bisa mempunyai pengertian one dalam pengertian equal, semuanya equal, semuanya setara, semuanya sama. Tapi hais juga mempunyai pengertian one dalam pengertian unity. Maka ketika Alkitab memakai kata one heart, one soul, yang dipakai bukan isos, tapi hais. Ini yang menarik. Kita bukan soal perlunya, soal hanya equal dalam pengertian sameness. Yang kita perlukan adalah unity-nya, integrated-nya. Itu yang paling penting, dan itu yang paling suka. Di dalam dunia yang berdosa, manusia coba pikirkan equal, artinya same. Seperti kita melihat gelombang daripada revolusi Prancis, Enlightenment. Mereka berseru equality, berseru kesamaan. Tetapi kesamaan sama dengan siapa, saudara? Kesamaan yang model apa? Samanya bagaimana? Itu menjadi persoalan yang tidak bisa habis. Tapi Alkitab pertama menekankan one dalam pengertian unity, dalam pengertian terintegrated. Ini yang jauh lebih penting. Maka ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 30. Ketika Tuhan Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Ini poin yang luar biasa. Satu bukan sekedar equal, bukan satu dalam pengertian kesamaan dalam kehendak, kesamaan dalam kemauan. Tapi satu dalam pengertian substance, satu dalam pengertian utuh, satu dalam pengertian satu substance, integrated. Bukan sekedar sama di dalam kehendak, kemauan, bukan. Tapi satu dalam pengertian substance. Aku dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya ketika Alkitab sekali lagi berkata one heart, ini yang kita perlu doakan. Kalau masing-masing hati kita terintegrated, utuh, maka dengan mudahnya ini bisa bersekutu satu sama lain, saudara. Dengan mudah ini bisa bersekutu satu sama lain. One heart and one soul. Kalau hati kita adalah hati yang terintegrated, maka kita gampang bertemu satu dengan yang lain. Tidak perlu kita bertemu hanya karena sama. No. Tapi karena terintegrated satu sama lain. Ini yang kita rindukan terjadi. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Alkitab. Ini poin yang penting. Tapi kalau hati kita sendiri terpecah antara yang kita inginkan, antara yang kita merasakan, seperti Daud, bagaimana dia bisa bersekutu dengan Uria? Karena Daud sudah menginginkan Batsheba, istrinya Uria. Tidak mungkin. Bagaimana Josia bisa ketemu dengan pemimpin-pemimpin lain di dalam kitab raja-raja? Karena hati mereka masing-masing mempunyai konflik sendiri satu dengan yang lain. Jikalau hati kita sendiri masing-masing ada konflik di dalam diri kita, Tuhan belum menjamah kita menjadi hati yang terus diperbaharui dalam integrated.
maka fellowship one heart menjadi sukar terjadi di dalam hidup itu. Bayangkan jika detak jantung kita tidak utuh, tidak terintegrated. Kadang-kadang dia bisa cepat-cepat, kadang-kadang bisa lambat. Tidak bisa kita hidup dan seluruh gerak tangan kaki kita dengan baik, saudara. Maka William Harvey memberikan bagi saya ilustrasi yang menarik ketika dia menggunakan kata heart untuk kardiak, untuk jantung. Itu sebabnya sebetulnya banyak orang lebih setuju ambil dari istilah Greka, jantung harusnya adalah kardiak. Kardia dari kata bahasa Greka. Tapi Harvey menerjemahkan dengan heart. Tapi ada baiknya juga karena memang ada kaitannya. Bagaimana detak jantung dengan keutuhan tubuh integrated. Tapi kalau dia kacau balau geraknya, bagaimana tubuh kita bisa secara terintegrated? Tidak mungkin terjadi. Sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, jikalau kita memiliki one heart, kita minta Tuhan memperbaharui hati kita. Kita minta Tuhan menolong kita hidup dengan integrated heart. Kita mohon Tuhan menolong kita antara yang kita inginkan, desire kita, antara yang kita pikirkan, mind kita, antara yang kita mau lakukan, volisional kita, will kita, menjadi satu perpaduan yang indah. Maka satu dengan yang lain bisa bertemu dengan keindahan yang Tuhan berikan. Jikalau masing-masing kita mempunyai hati yang terintegrated, maka fellowship bisa segera terjadi. Dan bukannya impossible, all things in common. Bukannya impossible kita melihat, kita menjadi kesaksian yang sangat dahsyat. Sebagaimana Alkitab bilang, testimony about Jesus dengan power and grace menjadi sangat berlimpah. All things in common, bukan sesuatu yang diperintahkan, bukan segala sesuatu yang dipaksakan, tapi mengalir keluar dari hidup kita. Harap ini menjadi doa kita, saudara. Dan ini yang kita cobakan bahas. Bagaimana gereja mendidik hati kita masing-masing. Bagaimana gereja memberikan didikan, bukan sudah didikan secara pikiran, tapi secara terutuh. Nah, ini yang coba kita garap di dalam small group yang kita akan kerjakan pada one day retreat. Bagaimana hati kita digembalakan oleh Roh Kudus. Bagaimana hati kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau itu terjadi, saudara, maka fellowship dengan segera bisa terjadi. Tetapi jikalau sekedar kita hanya mencari yang sama, maka suatu hari yang sama tidak ada, maka dengan sendirinya konflik akan terjadi. Tapi jikalau masing-masing kita mempunyai integrated heart dan soul kita di dalam Tuhan, maka pertemuan kita menjadi mudah. Sesuai dikasih dalam Tuhan, di dalam Valentine Day sekali lagi, saya mendengar kisah demi kisah yang menarik. Saya baca kembali riwayat-riwayat para filsuf dari Immanuel Kant sampai dengan Derrida. Bagaimana maksud mereka mengenai jatuh cinta? Dari Platonik, dari Eros, kemudian dikembangkan di dalam filsafat. Bagaimana cinta? Wow, cinta menjadi persoalan yang sangat menakutkan. Passion itu menjadi suatu cerita yang menyatakan kelemahan manusia, menjadi kerumitan hidup manusia. Karena apa? Karena kita sendiri kadang-kadang tidak jelas apa yang kita inginkan. Kita tidak jelas apa yang kita inginkan. Descartes disebut sebagai bapak rasional karena dia mengukur segala sesuatu dengan rasional. Tapi kemudian dibongkar riwayat cinta Descartes, René Descartes, seorang filsuf Prancis. Wow, sangat irasional. Dia jatuh cinta kepada seorang putri dari raja, Duke pada waktu itu. Dia tulis surat. Kalau kita baca suratnya, saudara, very irrational. Lucu sekali. Waktu berfilsafat begitu rasional. Semua yang tidak rasional dia buang. Begitu jatuh cinta, kacau balau semuanya. Desire, tulisannya, akhirnya terbongkar semua. Sekarang feminist, philosopher, bongkar semua para filsuf di dalam story hidup mereka. Sangat terpecah, saudara. Tidak terintegrated. Tidak seakan-akan di sini begitu very control, sangat controllable, sangat very control di dalam pikiran rasional, tapi di dalam desire tidak terkuasai, menjadi kacau balau. Banyak kisah-kisah yang menyedihkan terjadi. Hidup tidak terintegrated, saudara. Hidup tidak terintegrated. Antara yang di depan dengan yang di belakang menjadi konflik satu sama lain. Tuhan mau kita hidup pertama dengan integrated heart kita.
Minta Tuhan tolong kita. Masih diproses sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kalau hati kita sudah terintegrated, cinta yang Tuhan berikan mengalir, maka berkumpul bertemu dengan orang yang kita cintai bukan sekedar hanya menyenangkan kita, tapi menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan, menjadi blessing yang tidak habis-habis di dalam rangkaian hidup ini. Kita baru bisa menghadapi hal yang berbeda dengan benar, tidak sekedar sameness. Ini sebabnya saudara, equal is not the sameness. Kita menghargai semua orang sama di hadapan, tapi tidak berarti sameness. Sekarang dunia kita sudah menjadikan equal menjadi sameness. Semua harus sama. Begitu tidak sama, enemy. Begitu tidak sama, langsung kita boleh membunuh orang itu. Bagaimana hidup ke depannya jikalau seperti itu? Kita mohon Tuhan sekali lagi mencerahkan kita, sehingga kita boleh fokus di dalam kaitan dengan hidup kita. Integrated our heart and skillfulness of hand. Integrated heart and skillfulness of hand. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa.